Potsing Podcast Pusing. We'll handle the ground investigation, but as a parent, you can help us with who your daughter talks to. Is that something you can do? Yes. Do you mind answering some questions for me to help? Did Seer eat lunch alone? On Thursday? Every day. You don't think she's involved with anything serious? I know my daughter. We're not really that close. She has friends, right? Kind of. Why did you invite her to study group? I'm trying to get into Berkeley next year. When was the last time you saw her? She did not run away. Local team has been missing since last Thursday. She made a transaction of $2,500. I know my daughter. Where were you the night my daughter went missing? I know my daughter. Look into her behavior also. She gets a fake ID. I know my daughter. This is her keychain. She was my best friend. You broke his jaw! I know my daughter. I'm trying to help you find my daughter. I didn't know her. I didn't know my daughter. Wah, dari trailernya kayaknya menarik banget gak sih? Teman-teman di sini juga pasti udah tahu dong, trailer film apa sih itu barusan yang disetel? Oke, tanpa basa-basi lagi, gue bakal buka sesi diskusi film bersama kelompok 1. Ada pepatah lama dan klasik yang bilang kalau tak kenal itu maka tak sayang kan? Makanya nih, gue bakal kasih kesempatan buat teman-teman kelompok 1 untuk memperkenalkan diri mereka. Kita mulai dari siapa ya? Gue pilih acak aja nih ya. Kita mulai dari Abian. Halo, what's up? Perkenalkan nama gue Abian Ferdiansyah dengan NIM 211 041 051 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, kelas B. Salam kenal semuanya. Halo. Salam kenal, Abian. Hai Abian. Hai. Hai. Next kita ke Amira. Halo, kenalin nama gue Nadia Amira Dias, tapi kalian bisa panggil gue Amira aja singkatnya. Gue dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 211 0411 061 dari kelas B. Salam kenal, guys. Salam kenal, Amira. Salam kenal Amira. Next kita ke Sasa deh, boleh Sasa. Aduh, halo semuanya. Kenalin nama gue Alimutia Salsabila, tapi bisa dipanggil Sasa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi dari kelas B. Salam kenal semuanya. Salam kenal Sasa. Kenal, Sasa. Next kita ke teman kita yang paling jauh rumahnya, yang ada di ujung pulau. Enggak, bercanda. Ke Pinta. Oke, Pinta silakan perkenalkan diri kamu. Halo semuanya, kenalin nama gue Janila Pinta, biasa dipanggil Pinta. NIM gue 21104111052. Gue dari Prodi Ilmu Komunikasi, kelas B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Halo semuanya, gue tuh JBL loh, jauh banget lah. Halo Pinta, jauh banget. Titip Jauh salam ya banget buat ya. keluarga yang di sana. Gila. Next kita ke teman kita yang paling ceria, paling imut. Enggak, bercanda, enggak imut. Oleh Ai, silakan perkenalkan diri kamu. Hai, nama gue Rizky Azari Aziz dengan NIM 21104111074. Gue dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas B. Salam kenal. Salam kenal Ai. Salam kenal, Ai. Oke, last but not least, it's me. Asik. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Anggita Citra Riyadi, biasa dipanggil Gita dengan NIM 21104111085, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi, kelas B. Salam kenal. Salam kenal, Mbak Salam Gita. kenal. Jadi kita kan tadi udah nonton trailer nih dari film Searching. Pasti kalian bertanya-tanya nggak sih, kayak film Searching tuh tentang apa sih, mengisahkan tentang apa sih gitu. Nah, jadi gue mau jelasin nih. Jadi film Searching itu film yang bergenre misteri dan thriller yang mengisahkan seorang ayah yang berusaha mencari putrinya yang hilang. Margot yang diperankan oleh Michela adalah seorang gadis remaja yang seperti pada umumnya menikmati masa mudanya. Suatu ketika Margot menghilang secara misterius yang pada malam hilangnya, Margot sempat melakukan FaceTime kepada sang ayah, yaitu David Kim, yang diperankan oleh John Cho di tengah malam. Sadar bahwa anaknya berada di dalam bahaya, David Kim segera melaporkan peristiwa itu kepada pihak yang berwajib. Kasus ini lalu ditangani oleh detektif Rosemary Vick yang diperankan oleh Debra Messing yang dikenal sebagai detektif yang handal. Namun sayangnya dalam kurun hingga 3 hari, Margot belum bisa ditemukan hingga akhirnya divonis meninggal dunia.
David yang selalu mengecek semua informasi yang ada di laptop Margot, terus mencoba menghubungi semua teman-temannya Margot. Namun tidak menemukan jawaban hingga akhirnya David menemukan sebuah kejanggalan di sebuah aplikasi UCAS yang merupakan aplikasi streaming. Di sana terdapat teman yang selalu menemani Margot yang sedang melakukan streaming dengan username Fish and Chips yang mungkin bisa menjadi harapan sang ayah untuk menemukan anaknya. Lanjut Mira. Oke, gue lanjutin kali ya. Jadi setelah itu David ini sempat mencurigai beberapa orang nih. Ada 3 orang, diantaranya itu ada Derek, teman sekolahnya si Margot, ada Hannah itu yang tadi di aplikasi UCAS itu, dan juga Peter. Nah yang anehnya ini, Peter ini adalah pamannya si Hannah sendiri nih. Margot ya. Nah, tapi belum sempat membuktikan, si David ini belum sempat membuktikan, si detektif Vic ini tuh mengabarkan bahwa pelaku pembunuhan anaknya ini alias Margot tuh telah tertangkap. Pelakunya itu ternyata seorang laki-laki buronan bernama Randy Kartov. Tapi si David ini tuh nggak merasa ini tuh benar, kayak dia tuh masih banyak yang janggal aja gitu loh sama informasi yang diberikan oleh si detektif Vic ini. Nah, sehingga si David ini melakukanlah penyelidikan ala-ala dia sendiri yang jadi detektifnya di sini, dan dia tuh melakukan penyelidikan ini sendiri tanpa diketahui dan tanpa bantuan siapapun. Nah, sampai akhirnya dia menemukan satu aplikasi Memorial One ketika jadi Memorial One ini digunakan untuk penyiaran langsung pemakamannya anaknya nih. Nah, di situ dia mendapatkan jawaban dari kejanggalan-kejanggalan yang dia temukan selama ini. Terungkaplah bahwa dalang dari semua kasus ini tuh adalah si detektif Vic sendiri yang berusaha melindungi anaknya dari jeratan hukuman karena anaknya itu nggak sengaja menjatuhkan Margot ke sungai atau danau gitu. Gue lupa. Jadi begitu guys, plot twist-nya gede banget nggak sih menurut kalian? Iya, jadi dari awal tuh Vic emang sengaja ya ngambil kasus Margot ini buat nutupin kesalahan anaknya, si Robert ya tadi namanya. Plot twist banget guys. Nggak expect bakal endingnya kayak gini gitu. Oh, keren sih plot twist-nya. Jadi sebenarnya siapa sih yang jahat nih? Jelasin dong. Nah, sebenarnya tuh di internet udah banyak banget yang bahas dan review soal film Searching ini. Cuma kelompok 1 kali ini spesial banget mau bahas dari sisi ekonomi politiknya. Teman-teman, ada nggak sih yang merasa kalau film Searching ini bisa dilihat dari sisi ekonomi politiknya? Dan kalaupun ada, kira-kira dari teori apa sih? Menurut gue sih, kalau dilihat dari film ini, motif atau plot pemerannya tuh mirip-mirip kayak teori ekonomi politik klasik nggak sih? Oke. Kenapa menurut lo ini bisa masuk ke teori ekonomi politik klasik? Nah, bener tuh. Coba deh jelasin kenapa alasan lo bisa bilang film Searching ini mirip sama teori ekonomi politik klasik. Nah, ini kalau menurut gue ya, karena kan ini mengenai individu ya, dimana kalau di teori ekonomi politik klasik itu individu tersebut melakukan upaya untuk memengaruhi kepuasannya sendiri. Kalau dilihat-lihat, ini cocok sama motif detektif Vic yang memanipulasi penyelidikannya kasus si Margot supaya anaknya aman, nggak ketangkap polisi. Karena kan kayak kata Mira tadi, kalau sebenarnya anaknya tuh yang ngebunuh si Margot itu, tapi si detektif Vic ini sebagai ibunya nggak mau dong anaknya sampai masuk penjara, jadi dia ngelindungin gitu. Nah iya, mungkin bukan ngebunuh kali ya, Bian. Si Robert tuh kayak ngejatuhin lah si Margot ke sungai, belum sempat meninggal sih. Kalau menurut kalian tuh si detektif Vic ini tuh kayak pemerintah nggak sih kalau dikaitkan sama isu-isu yang sekarang? Jadi kayak dia ini tuh mau ngasih proteksi nih buat para pelaku ekonomi yang lebih lemah, yang bisa dianalogikan sebagai anaknya detektif Vic itu supaya bisa bersaing dengan pelaku yang lebih kuat. Menurut kalian gimana? Kalau menurut gue make sense sih. Kalau menurut lo gimana, Pinta? Nah, gue sempat mikir gitu tuh, ini film agak mirip sama teori ekonomi politik Marxis. Soalnya kan ya, kalau dilihat-lihat si David Kim ini
cenderung patuh dan nurut banget gitu loh sama apa yang diperintahin sama detektif Big. Di ekonomi politik Marxis itu sendiri, setahu gue kaum proletar kan gak punya power untuk menentang kaum burjois yang semena-mena nih sama mereka. Jadi mau nggak mau mereka tuh harus nurut gitu walaupun tersiksa dan terus kerja di bawah kalangan burjuis untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka. Mirip sih pas David Kim yang nggak punya kewenangan buat ikut campur urusan kasus anaknya karena dilarang sama detektif Big, dan akhirnya dia dengan berat hati harus mundur dan nurut aja sama detektif Big. Gitu sih menurut gua. Wait. Menurut gue ini agak jauh banget sih dari teori Marxis. Nah, iya gue setuju deh sama Gita. Kayak, coba deh, kenapa gitu loh, kenapa? Jadi kayak jelasin dong, gue juga gak ngerti kenapa jadi teori Marxis gitu. Kalau seinget gue ya, yang kemarin pas kita belajar di kelas bareng, teori Marxis ini kan punya, Mas Denny jelasin kalau aktor dari teori Marxis ini tuh tentang kelas. Beda sama teori klasik ataupun neoklasik, di mana aktor dari pelaku ekonominya itu tuh individu sendiri. Nah, teori Marxis ini kan sebenarnya dapat berdasarkan pemikirannya Karl Marx yang membagi masyarakat itu ke dalam dua kelas. Kelas bawah atau kelas proletar, dan kelas atas yang biasa juga dikenal dengan kelas burjuis. Tapi kalau sebagai contoh di detektif Big sebagai kaum burjuis karena punya peran yang lebih kuat dan David King sebagai kaum proletar yang nggak punya kekuatan dalam mengurus kasus itu bisa nggak? Menurut gue sih nggak masuk ya, soalnya kan di sini mereka sama-sama kuat dan si David Kim nggak merasa dapat tekanan nih atau intimidasi dari detektif Vic. Dan David Kim juga nggak ada keterpaksaan tuh buat jadi bawahannya di detektif Vic. Itu sih kalau kata gue. Oh iya, benar. Berarti emang kayak, ini film gak cocok banget sih sama teori Marxis. Kayaknya, soalnya kalau menurut gue tuh dalam film ini lebih menyinggung soal individu ya, bukan dua kelas yang tadi disebutin sama Gita, kalau menurut gue. Nah, iya, ini lebih ke individu antara si David sama si Vic-nya, terus juga antara Margot sama Robert, anaknya si Vic ini. Iya sih, gue juga baru ingat tentang teori ekonomi politik yang kemarin kita pelajarin di kelas. Jadi guys, teori Marxis itu lebih fokus kepada dua kelas yang diciptakan oleh Karl Marx, yaitu kaum proletar dan juga kaum borjuis. Sementara kalau film ini sih menurut gue lebih cocok ke teori ekonomi politik neoklasik. Menurut lo pada gimana? Kayaknya iya deh. Gue Iya. setuju deh, sumpah tentang sini. Jadi si Vic itu penggambarannya dari teori ekonomi politik neoklasik ya. Kayak gimana sih? Tolong jelasin deh. Iya, jadi benar banget gitu. Kan menurut gua nih karena kuasa awalnya tuh kan di dia, walaupun awalnya aja ya, dan sebelum akhirnya semua kebenarannya tuh terungkap di film itu gitu. Oh iya, inget nggak sih selain itu si detektif Vic ini kan sempat mencapai tujuannya ya saat dia berhasil kayak menipu si David itu gitu loh. Sesuai sama teori ekonomi politik neoklasik itu. Jadi ini gue jelasin sedikit kali ya. Teori ekonomi politik neoklasik itu sebenarnya apa? Buat yang nonton, teori ekonomi politik neoklasik itu pada dasarnya tuh tokoh utama pada teori ini tuh adalah seorang individu yang mana dia ini punya kekuatan atau power yang akan dia gunakan untuk mencapai tujuan atau keinginannya sendiri. Ya kurang lebih sih kayak egois lah ya si individu ini. Jadi gitu guys. Oke. Gue mau tahu dong contoh scene di film Searching ini yang bikin kalian mikir kok film Searching ini lebih cocok ke teori ekonomi politik neoklasik. Ada yang bisa jelasin nggak? Oke, bakal gue jabarin nih. Oke. Contoh scene-nya itu menurut gue ngegambarin kalau ini tuh cocok sama teori ekonomi klasik atau ekonomi neoklasik, yaitu ada pada saat, nah ayam gue aja setuju tuh, yaitu ada pada saat detektif Vic ngeberhentiin si David dalam kasus pencarian anaknya yang hilang. Di sini detektif Vic tuh takut kalau si David nemuin bukti lebih banyak lagi dan sampai kasusnya gue tahu ayam terbongkar bahwa anaknya itu si detektif inilah yang imposternya. Di bagian ini sih gue yakin banget setelah dapat penjelasan dari Mira juga jadi tambah yakin kalau beneran di scene ini nih. Nah, setelah dengar penjelasan contoh scene terkait sama teori neoklasik yang tadi dijelasin sama Abian, menurut kalian gimana sih? Cocok gak sih? Atau si Abian tuh cuma ngada-ngada aja?
Kalau gue sih makin setuju ya. Soalnya dari contohnya scene yang Abian ini emang mirip banget sama teori neoklasik. Tadi kan udah jelasin juga sama Amira. Iya, kalau gue setuju lah ya. Kalau gue sih ngeliatnya terutama ini tuh tergambarkan banget sama scene yang penyelidikan tuh diberhentikan sama si detektif Vic ya. Pas ada badai hujan tuh kebetulan banget. Jadi itu sih kalau menurut gue mirip banget sama penjelasan dari teori ekonomi politik neoklasik. Nah, kalau gue sendiri ini langsung SBL, setuju banget lah. Oh, Pinta, gue juga langsung pendapat nih kalau misalnya film Searching ini tuh pas banget sama teori ekonomi politik neoklasik. Oke, berarti kita semua sepakat ya kalau film Searching ini lebih cocok ke teori ekonomi politik neoklasik gitu. Karena yang gue tahu juga, mohon maaf, teori neoklasik ini tuh bertindak untuk mencapai kepuasan yang maksimal ya, kayak David Kim yang berusaha dengan maksimal nih untuk menemukan anaknya, dan detektif Vic yang mati-matian menutupi kesalahan anaknya yang ternyata terlibat dalam kasus hilangnya Margot gitu. Jadi udah sepakat semua nih kita. Jadi sekian aja penjelasan kelompok 1 tentang film Searching dari sudut pandang ekonomi dan ekonomi politik. Buat yang penasaran sama cerita lengkapnya bisa langsung nonton ya. Tapi jangan nonton ilegal. See you guys. Bye-bye banget loh. Bye-bye. Gua dan ayam gua pamit, guys. Dan saya Matahari. Bye. Waduh.